Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Mulyana, mengajar di SMA Negeri 59 Jakarta. Saya peserta uji kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Nomor peserta PPG 201694646462 NIM PPG 20012300212. Berikut video praktik pembelajaran saya dengan materi teks cerpen. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Bahagia? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran, Bu Irma minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Baik ya, sebelum pembelajaran Bu Irma izin untuk absen terlebih dahulu. Hari ini siapakah yang tidak hadir? Ada? Iya, Masya Allah, terima kasih. Adakah yang bisa membantu saya? Boleh, silakan. Ice breaking itu gampang banget. Pasti kalian harusnya bisa kalau kalian fokus. Jadi permainannya itu adalah ganjil genap. Jadi kalau misalnya aku bilang ganjil, kalian itu tepuk satu kali. Kalau misalnya aku bilang genap, kalian tepuknya 2 kali. Ngerti belum? Paham ya? Oh ya. Sufi mengatakan ganjil, berarti balikannya. Kalau Sufi mengatakan genap, berarti balikannya. Siap ya? Oke, silakan. Ganjil. Ganjil. Genap. Genap. Ganjil genap. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, hari ini kita akan belajar cerpen. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik menulis cerpen secara kreatif dengan menggunakan bahasa yang memikat dan mempublikasikan cerpen ke media cetak maupun digital. Baik, sebelum masuk kalian untuk menulis cerpen, Bu Irma ingin kalian membuka aplikasi Aku Pintar. Boleh dibuka lewat laptopnya. Ya, silakan dibuka laptopnya. Kalau mau pakai handphone, boleh pakai handphone. Aku Pintar, boleh buka? Aku pintar. Aku pintar. Buka di web Google. Di web Google. Aku Pintar. Nah, di situ kalian daftarkan nama kalian. Untuk mengecek diri kalian, kalian itu sukanya itu dengan pembelajaran seperti apa? Kinestetika, visualka, atau yang lain. Sudah ya? Kalau sudah semuanya mau ke depan. Coba dari hasil diagnostik itu kalian termasuk kategori yang seperti apa? Bu Irma mau tanya, yang auditori mana? Auditori? Oke, estetis ya? Iya. Kinestetis visual siapa? Banyak nih kayaknya. Oke, kita lanjut. Laila, Wanda, dan yang lain. Ada sahabat-sahabat atas menjadi yang masuk bagi Nana memang cukup sulit untuk menyebutkan pribadi dari dirinya dan masing-masing dari mereka untuk bisa membawa. Adakah yang bisa menjawab apa itu cerpen?
Bu, boleh. Silakan maju ke depan. Apa itu cerpen? Jadi cerpen itu adalah cerita fiksi pendek yang habis dibaca sekaligus dan hanya memuat satu konflik dalam ceritanya. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu struktur? Boleh saya? Silakan. Apa itu struktur teks? Jadi struktur teks cerpen itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, restitusi, dan Satu nama cerpen itu ada berapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Boleh. unsur pembangun cerpen terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya terdapat dalam cerita, kalau unsur ekstrinsiknya terdapat di luar cerita. Oke. Tolong sebutkan yang termasuk dalam unsur intrinsik. Siapa yang berani? Unsur intrinsik. Oke, silakan maju ke depan. Enggak. Pertama itu ada tema, yang kedua itu ada tokoh dan tokohan, yang ketiga itu ada alur, keempat itu ada latar, kelima sudut pandang, keenam itu ada makna, terakhir gaya bahasa. Selain unsur intrinsik, ada juga yang namanya unsur ekstrinsik. Siapakah yang bisa menjelaskan unsur ekstrinsik? Oke, silakan maju. Unsur ekstrinsik itu unsur yang di luar cerita yang ikut membangun jalannya sebuah cerita. Terus ada tiga. Oke, dalam unsur ekstrinsik itu tadi unsur pembangun dari luar cerita, betul kan ya? Terus ada tiga, siapa yang bisa menyebutkan? Baik, tiga unsur ekstrinsik dari cerpen itu ada latar belakang penulis yang pertama, yang kedua ada latar belakang masyarakat, dan ketiga nilai-nilai yang terkandung. Oke, betul. Oke, ada yang berani maju ke depan? Hanya baca saja. Saya Bu. Boleh, ayo. Cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan dan berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurutnya, dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan pada cerpen yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Oke. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urusan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Selanjutnya, evaluasi. Pada bagian evaluasi ini terjadi konflik masalah yang semakin memuncak. Resolusi. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Yang terakhir adalah kode. Kode merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis pada para pembaca. Silakan ditulis. Kelompoknya masih ingat kan siapa nama kelompok kalian? Silakan ditulis, dicantumkan nama kelompok kalian masing-masing. Ketuanya siapa? Kira-kira kalian akan menulis tentang temanya sudah ditentukan kan? Ditulis tema ini. Terus judulnya itu kira-kira apa nih? Tulis judulnya. Dan di dalamnya itu berisi tentang garis besar cerpen yang akan kalian buat. Di sini silakan kalian buat kerangkanya terlebih dahulu. Kerangka cerpen. Ibu berikan waktu 10 menit ya. Berarti sampai pukul 11 semuanya harus selesai. Coba di dalam LKPD itu kalian bisa perhatikan perintahnya. Silakan dibaca dan di belakangnya
ada rubrik penilaiannya. Di situ rubriknya silakan kalian perhatikan untuk mendapatkan poin besar. Berarti kalian harus memperhatikan rubrik yang sudah saya berikan. Paham ya? Ibu akan membuat spinner. Nanti siapa yang main kedua untuk menjelaskan cerpen yang sudah kalian buat. Kalian persiapkan diri. Siapa yang maju duluan? 1, 2, 3. Nanti ketika kalian maju ke depan, teman kalian ada yang duduk dan ada yang menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 5. Sebelumnya saya Mahfud Sabati. Saya Nasriza Depati. Cerita ini berjudul Lari dari Masa Lalu dengan tokoh utama Rian sebagai seorang pelari cepat yang bercita-cita menjadi atlet nasional. Latar tempat dalam cerpen ini yaitu di sekolah, rumah, dan stadion dengan lokasi di Jakarta. Dan latar waktunya yaitu pada tahun 2023 menjelang pekan olahraga nasional atau PON. Baik, dari cerpen yang teman kalian sudah susun, kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa untuk teman kalian? Dari 78 sampai 100. Dari kelompok Arabi, mau kasih nilai berapa nih? 90, Bu. 90 juga. Oke. Keren. Cerpennya itu lari dari masa lalu. Kalau kita gitu memang udah lupakan masa lalu, kita fokus ke depan. Kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan memaparkan kita yang sebelum kita memulai presentasi, kami mengenalkan diri. Perkenalkan, saya Raihan Rana. Perkenalkan, nama saya Siva Kulina. Saya Dewa dari. Saya Najwa Gurambala Diarati. Dan saya nulis saya Azruki. Dan dulu langkah kecil penuh inspirasi. Oke. Langkah kecil penuh inspirasi. Oke, lanjut. Bercerita tentang seorang gadis kecil yang hidup di sebuah kota kecil jauh dari perkotaan dan juga kemajuan teknologi. Dan Maya sebagai tokoh utama, Pak Arif sebagai guru yang mengajar Maya dan Salma sebagai mentor Maya. Latar di sebuah kota kecil yang dimiliki perusahaan dan sekolah. Wataknya Maya, para penjara dan optimis, Pak Arif, baik hati dan ramah, Alex terus Kalau kamu siapa? Sekitar kita banyak anak-anak aku yang berpikir. Baik, dari pemaparan cerpen kelompok 4, kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa? 90. Silakan lagi. Masih semakin bagus. Baik, terima kasih sampai teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Wah, keren. Iya, silakan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerpen
cerpen yang telah kami buat. Pertama yaitu unsur intrinsik ya. Sebelumnya izinkan untuk perkenalkan diri, saya Anies Paulia, saya Falsa Indriani, saya Surabaya. Dan saya untuk kakak kota kan digunakan tahunnya itu di setiap hari kakak sudah itu membuka transisi dari SPG dan SPL menjadi bahasa yang ini gaya bahasanya itu informasi komunikasi. Pembentukan ekstrinsiknya yang pertama latar belakang masyarakat, yaitu perubahan lingkungan dari desa. oke Pak? Tiga. Kalian membandingkan nilai berapa? Hutan di tengah beton. Keren gak tuh? Ada hutan di tengah beton. Ya? Berapa? 93. Tepuk tangan. Tadi kan? 94. Sekian dari kelompok kami. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau siapa yang maju? Kelompok 6. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fena Faiza. Kami membuat cerita pendek yang berjudul Melukis Masa Depan. Isi dalam cerita cerpen ini yaitu Rizal, anak laki-laki dari keluarga sederhana di kota kecil yang damai, memiliki impian tinggi untuk meraih pendidikan yang lebih baik. Bersama teman-temannya, dan dapat mereka memutuskan untuk mengikuti impian dia untuk melanjutkan pendidikan ke universitas di kota besar. Namanya ada Rizal, anak laki-laki dari keluarga sederhana yang sungguh menjadi seorang dan terkenal memiliki impian tinggi untuk meraih pendidikan. Kalau penduduknya ada sedikit dan gampang, pada tepatnya kota kecil dan universitas. Pada waktunya masa kini, di mana teknologi telah menambah mendalam kehidupan. Tepuk tangan dulu untuk kira-kira kalian akan memberikan nilai berapa untuk kelompok A? Dari 89. Luar biasa ya kalian. Kita lanjutkan, siapa ya yang mau lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang cerpen yang telah kami buat. Sebelum masuk penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri dalam masing-masing terlebih dahulu. Saya Fatia Ulimuha. Saya juga saya Rizky. Saya Alika Putri Beharani. Saya teman kami adalah Putra Tiga Luna. Untuk cerpen kami berjudul Donasi dari Hati untuk kawan kami Hasan dan bertema sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan secara garis besar dari cerita ini. Jadi dengan judulnya yaitu Donasi dari Hati untuk kawan kami Hansari, itu ceritanya menceritakan tentang ketua kelas yang bernama Bakti, di
mana dia mempunyai sifat sangat peduli dan begitu memperhatikan temannya. Ketika temannya bernama Hapsari itu tidak banyak bicara, tahu-tahu tidak masuk untuk beberapa hari, ternyata ketika mereka selidiki ternyata dia mengalami kecelakaan dan tidak mampu untuk membayar pengobatan. Untuk unsur intrinsiknya, tersangka memiliki alur maju. Tentang apa yang telah kami buat, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kelompok 1 sudah memaparkan cerpen mengenai dengan judul Donasi dari Hati. Kira-kira dari kelompok sebelah kanan mau memberikan nilai berapa? 92. Lagi? 91. Oke, dilanjut kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin memaparkan cerpen kami yang berjudul Dariku Untukmu dan Untuk Kita. Sebelum masuk itu, kita perkenalkan dulu. Nama saya Ramjini Rafati. Nama saya Rana Madani. Dan saya sudah Oke. Dan ada dua teman kami yang tidak ikut presentasi, yaitu Cameron Ciko Gebeli dan Absyar Wali Hafiz. Oke. Unsur intrinsik pada cerpen kami yang yaitu pada temanya adalah peristiwa sejarah. Judulnya Dariku Untukmu dan Untuk Kita. Tokoh utamanya ada Rudi, lalu ada tokoh pendukungnya yang pertama Suti sebagai istri Rudi, Siska sebagai tetangga, Judi sebagai anaknya Rudi, Buntomo dan ayah dan ibu. Lalu kita cerpen ini sudut pandang ketiga serbatan. Saya ada nilai-nilai dan amanatnya. Nilai moralnya selalu membantu dengan hati yang ikhlas, berjuang untuk bangsa, dan sosialnya selalu menyayangi dan menghormati keluarga serta berdasarkan. Kira kelompok yang terakhir maju ke depan akan diberikan nilai berapa? 95. Mana temukannya ya? Berapa? 90. Nanti atas semua perhatiannya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pemaparan cerpen-cerpen yang sudah kalian buat. Oke, sebelum kita masuk untuk melakukan asesmen, silakan siapkan terlebih dahulu handphone kalian. Ibu kirimkan linknya. Sudah ya? Sudah masuk? Sudah. Oke. Oke, sudah selesai? Belum, Bu. Silakan diklik, dikirimkan, nanti akan muncul nilainya. Oke, selesai ya? Selesai? Oke, selesai. Baik, hari ini kita sudah selesai untuk pembelajaran mengenai menulis teks cerpen. Namun, sebelum kita tutup, saya minta mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini.
Siapa yang berkenan untuk menemani saya? Untuk menyimpulkan, silakan. Hari ini kita sudah mempelajari mengenai cerpen. Di pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang pemakaian cerpen, unsur-unsur cerpen, dan juga struktur-struktur cerpen. Unsur cerpen itu terdiri dari orientasi, lalu ada Orientasi yang keempat adalah evaluasi, dan yang terakhir adalah modal. Kemudian ada unsur-unsur dari cerpen. Unsur cerpen itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu merupakan unsur pembangun cerpen yang berasal dari spirit di dalam cerita itu. Dan untuk unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun cerpen yang unsurnya itu terdapat dari dua cerita tersebut atau cerpen. Nah, untuk unsur intrinsik itu terdiri dari alur, tema, alur, kelompokan, latar, amanat, dan gaya bahasa. Dari latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan juga nilai-nilai moral ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam buku. Baik, cukup jelas untuk pelajaran ini? Setelah tadi kesimpulannya bahwasanya di dalam cerpen ada unsur-unsur pembangun. Coba mau diulang untuk struktur cerpen apa saja? Kemudian unsur intrinsik itu unsur pembangun dari dalam cerpen itu sendiri. Unsur ekstrinsik Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ibu kirimkan link kembali. Silakan kalian beri pendapat kalian masing-masing bagaimana pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian beri pendapat kalian pembelajaran kita hari ini di bagian akhir. Selesai? Selesai semuanya? Coba yang sudah selesai angkat tangannya. Untuk akhir dari pembelajaran ini, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat dan sudah mau belajar mengenai cerita pendek. Dan cerita pendek yang sudah kalian buat itu nanti kita akan publikasikan agar warga SMA Negeri 59 bisa membacanya. Dan itu milik kalian, hak cipta kalian. Jika ada yang ingin menduplikasikan berarti harus izin sama kalian, ya? Karena itu benar-benar dari ciptaan dari kalian semuanya, ya kan? NKK, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Tetap jaga kesehatan kalian, teruslah belajar, teruslah berupaya, jangan cukup puas dengan apa yang sudah kita kerjakan di hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita tutup berdoa. Arafi. Sampai bersih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.